Hai teman-teman, nah hari ini kita akan membahas mengenai tutorial lagi ya. Namun sebelum itu saya ucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang udah mendukung channel ini. Bagi yang teman-teman yang udah subscribe ya, saya ucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah channel saya udah sampai 3.500-an subscribe ya. Jadi terima kasih banyak buat kalian yang udah support channel ini. Dan saya mohon maaf kalau akhir-akhir ini saya sudah jarang sekali bikin video ya. Jadi saya mohon maaf karena ya nggak bisa bikin video, lagi banyak kegiatan ya. Alhamdulillah hari ini saya ada waktu untuk membuat tutorial ini ya. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai Mikrotik. Nah sebelum itu teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol lonceng alias notifikasi ya. Jadi kalau ada video baru dari saya, teman-teman nggak ketinggalan notifikasi. Oke, kita lanjut aja. Nah, apa yang kita bahas hari ini? Kita akan bahas mengenai load balance ya. Jadi load balance itu kan ada banyak jenisnya, ada yang file over, ada NTH, ada PCC, ada ECMP ya, ada banyak ya. Apa sebutannya ya, teman-teman search aja di Google ya. Kalau saya jelasin di sini tentunya akan panjang lebar kali tinggi ya. Nah sekarang kita akan bahas load balance ya, sesuai judul ya. Pasti teman-teman udah lihat judul. Kita akan bahas file over ya, load balance file over. Jadi dua ISP kita gabungkan untuk load balance file over. Jadi ada ISP utama, ada ISP cadangan. Nah kalau teman-teman lihat di layar teman-teman ya, tentunya saya sudah mempunyai dua routing ya. Ya, ini ada dua routing, ISP1 sebagai ISP utama, kemudian ISP2 sebagai cadangan. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu routing ya, apa itu root ya, teman-teman silakan cek video saya ya sebelumnya, atau bisa klik tanda seru di pojok kanan atas ini ya. Nanti saya sertakan video linknya. Jadi teman-teman yang masih belajar mengenai cara gimana konekin modem ke router atau ke Mikrotik ya, teman-teman silahkan tonton dulu video saya sebelumnya. Oke, kita lanjut ya. Ini udah saya add sebuah root ya. Yang pertama ISP utama ya, rootnya ya standar lah seperti ini ya. Ini IP modem saya, kemudian distance-nya 1 ya, kemudian check ping gateway, kemudian ISP2 juga ini IP-nya berbeda. Nah IP-nya itu wajib berbeda ya. Jadi kalau modem teman-teman contohnya IndiHome, dua-duanya IndiHome itu kan biasanya sama IP-nya ya. Kalau bawaan dari Telkom itu IP-nya 1.1 ya, alias seperti ini ya contoh. Nah biasanya IP-nya seperti ini. Jadi yang pertama-tama teman-teman wajib mengubah IP modem. Nah gimana cara ubahnya ya, lagi-lagi sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Teman-teman searching aja ya video mengenai tersebut ya, cara mengubah IP modem ya, atau teman-teman lihat di video ya, cek aja lah pokoknya di video channel saya juga lupa judulnya ya. Oke, yang selanjutnya ya tentunya ini rootnya udah ada dua ya, yang satu distance-nya 1, satu distance-nya 2. Nah kalau kita teman-teman buat seperti ini, itu sejatinya sudah file over, tetapi file overnya itu cek gateway ya, atau melihat apakah gateway-nya itu bisa dijangkau atau tidak. Contohnya seperti ini, gateway saya kan 192.167.1.1. Kalau saya menggunakan terminal, saya ping 192.168 salah 167.1.1. Nah itu artinya kan gateway-nya bisa dijangkau ya, atau bisa dihubungi. Kalau saya cabut contohnya ya, ini kita simulasikan kabelnya lah, kabelannya trouble atau kemakan tikus ya. Kemakan tikus atau putus lah ya, nggak sengaja putus. Contoh saya cabut ya kabelannya sebentar. Nah itu akan time out dan gateway-nya otomatis berubah ke ISP kedua, karena kita sudah tentukan distance-nya, atau yang ini utama, yang ini yang kedua ya. Jadi itu cek gateway-nya sudah benar ya, alias ya work ya. Gateway-nya kalau kita cek itu akan
RTO karena dalam kondisi ya contohnya kabelnya trouble gitu ya, kabelannya ini. Nah, teman-teman ketahui ya, tentunya kalau warnanya biru ini itu artinya disable ya, alias nggak aktif. Nah, ini yang aktif jadi yang kedua. Contoh saya tancapkan kembali ya kabelnya. Nah, itu akan aktif kembali ya, dan tentunya gateway-nya juga akan terhubung lagi. Nah, muncul permasalahan kalau kita menggunakan failover gateway itu tidak tentu kalau gateway-nya bisa dihubungi tapi internetnya itu putus ya, karena contoh lagi gangguan di Telkom tapi gangguannya itu bukan di modem kita. Contoh ini saya ping google.com. Nah, ini kan ngeping ke internet ya, alias ke global internet. Nah, kalau yang ini kita ngeping ke modem, ini mengecek apakah modemnya hidup atau mati ya, atau gangguan. Nah, kalau di internet ini meskipun modem hidup, tetapi kalau Telkomnya gangguan ya tentunya akan putus ya. Tetapi failover kita yang menggunakan gateway itu akan gagal. Nah, sekarang saya simulasikan ya. Jadi video ini saya buat sedetail mungkin ya, agar teman-teman paham ya gimana sih cara kerja failover itu. Nah, ini contohnya saya ini kan akses modem ini ya, modem utama ya. Modem utama ini kan sedang terkoneksi ke WAN, alias internetnya terkoneksi lah pokoknya di modem ya. Nah, contohnya saya putuskan modem internetnya ya. Saya contohkan lagi gangguan lah umpamanya ya, lagi gangguan. Ini saya contohkan dulu. Nah, ini lagi gangguan ya. Nah, bisa dilihat ping Google-nya itu RTO ya, atau unreachable alias nggak terhubung ya. Namun gateway kita kok masih tetap terhubung ya. Ini server ISP utama ya masih terhubung, karena root ini mengecek atau melihat apakah IP gateway-nya bisa dihubungi atau tidak. Nah, kebetulan ini IP gateway-nya masih bisa terhubung atau masih bisa dihubungi oleh MikroTik. Nah, kalau kita lihat, saya refresh status one-nya. Nah, ini linknya down. Nah, biasa kejadiannya seperti ini ya. Jadi modem kita nggak bermasalah ya, modem kita sehat-sehat aja ya. Tapi yang nggak sehat itu ISP-nya, atau dari Telkomnya atau dari ISP lain ya. Contohnya Firstmedia dan lain-lain. Pokoknya banyak lah ISP di sana, tergantung teman-teman menggunakan ISP yang mana. Nah, ini kan internetnya putus nih, tapi rootnya nggak terdisable atau nggak switch ke ISP kedua. Nah, sekarang kita akan buat gimana caranya agar ISP utama ini mengecek atau melihat IP internet ya, bukan IP gateway ya. IP internet contohnya apa sih IP internet itu ya? Contohnya ini IP Google, kemudian ada IP DNS Google. Nah, teman-teman silakan pilih salah satu ya. Nah, saya pribadi sering menggunakan IP DNS Google untuk pengecekan koneksi ya, apakah terhubung atau tidak. Kenapa saya menggunakan IP Google? IP Google kan biasanya 8888 ya, DNS Google ya. Nah, karena DNS Google ini ya teman-teman tahu ya, Google itu kan perusahaan besar ya. Kemudian servernya itu tentunya jarang sekali down, alias zero time down. Jadi 99% hingga mendekati 100% itu jarang sekali down servernya. Nah, mengapa saya ambil IP tersebut? Karena ya tentunya kalau server Google down ya tentunya pengecekan ini akan gagal ya, alias servernya down padahal internet kita bagus ya, tentunya tetap aja gagal pengecekannya. Nah, makanya tersebut saya cek ke Google, nggak ke server yang lain ya. Kalau servernya abal-abal ya tentunya kalau ngecek servernya down padahal internet kita bagus ya tentunya akan salah pengecekan ya. Nah, itu sebabnya saya menggunakan IP 88 miliknya Mbah Google ya. Oke, sekarang apa yang harus dikonfigurasi? Saya cek dulu ping google.com ya, tetap RTO harusnya. Nah, apa yang saya konfigurasi? Nah, saya di sini akan konfigurasi ISP1 ya, ISP utama dahulu. Nah, ini saya cek ping gateway. Sebelum itu saya ingin putuskan, sambungkan dulu ya.
Nah, ini udah saya sambungkan dulu, ini tunggu sebentar ya. Saya sambungkan modemnya lagi linking ya kayaknya ya, lagi dial up. Nah, kita tunggu modemnya up ya. Nah, ini up, kemudian ya tentunya pingnya akan berjalan lagi. Nah, sekarang kita akan buat satu rule ya, gimana caranya ISP1 ini melihat IP Google apakah berhasil di ping atau enggak ya. Nah, caranya teman-teman pilih yang ISP utama ya, ISP utama, kemudian gateway-nya kita ganti 8888. Nah, kemudian yang harus diganti yaitu scope-nya. Saya di sini pengen ganti 25, bukan scope yang ini ya, sorry. Yang diganti yang ini ya. Nah, ini saya ganti contohnya 29 lah ya. Pokoknya ingat aja angka ini ya, bukan yang scope ini ya. Target scope ya. Yang pertama itu target scope. Nah, kita ingat-ingat angkanya 29, kita okekan, dia akan unreachable ya. Jadi jangan khawatir ini kenapa unreachable, abaikan aja. Nah, sekarang kita tambahkan rule baru ya untuk ke gateway-nya. Jadi tadi kan gateway-nya kita ganti ke 888 untuk mengecek apakah gateway-nya ini aktif atau tidak. Kemudian kita cek kembali ke modem ya. DST address-nya kita ubah ke 8888. Nah, kemudian gateway-nya kita cek ping, distance-nya kita tetap 1, scope-nya kita ubah ke angka yang tadi kita buat, contohnya 29 ya. Sesuaikan dengan angka teman-teman. Jadi kalau ada banyak ISP ya teman-teman sesuaikan aja ya. Ini kebetulan saya menggunakan 2 ISP, kalau ada 4 ya bagi aja 2 ya antara itu ya. Nah, oke, sekarang kita okekan. Nah, ini akan ada rule baru. Nah, dia akan aktif ya. Dia akan aktif karena sudah ada rule ini. Nah, rule ini disebut rule ini ya, rule ini gimana bacanya ya? Recursive rules ya. Jadi dia ibarat mengecek 888 sebagai gateway, tapi bukan gateway sebagai jalurnya ya. Jalurnya tetap 192.167.1.1. Jadi maka kenapa ini disebut recursive via 192 ya, IP modem itu ya. Nah, kita contohkan lagi kalau modemnya sedang gangguan seperti tadi ya. Ini kan modemnya sedang up ya. Ya, sedang up ya. Sedang nggak ada gangguan lah, lancar-lancar aja ya. Nah, sekarang kita contohkan, saya down kan dulu modemnya. Ya, ini udah saya cabut. Nah, ini kalau dilihat RTO, nah ini belum nonaktif ya. Belum nonaktif, belum warna biru. Nah, itu tandanya sedang melakukan pengecekan. Teman-teman tunggu sekitar ya paling tidak 15-an detik ya, bukan menit ya. Detik, 15-an detik ya. Kita tunggu beberapa saat. Nanti dia akan otomatis disable harusnya kalau settingan ini bekerja dengan baik ya. Kita tunggu. Nah, itu bisa dilihat dia akan disable dan ini langsung aktif kembali ya pingnya karena dia langsung melewati ISP kedua ya. Nah, bisa diperhatikan ini saya masih ping ke modem 1 ya. Gateway-nya nggak ada masalah ya, modemnya nggak ada masalah, namun yang bermasalah di ISP-nya atau di Telkomnya. Kebetulan saya menggunakan Telkom. Nah, ini saya ibaratkan Telkomnya lagi bermasalah. Kalau bisa kita lihat di bagian one ini, kalau saya refresh, nah ini statusnya down ya, jadi Telkomnya lagi down. Nah, seperti itu. Jadi dia akan otomatis switch ke ISP kedua. Nah, itu fungsinya file over ya. Jadi kalau gagal dia akan switch ke ISP kedua. Nah, sebenarnya ini settingannya simple ya teman-teman, cukup tambahkan gateway, ceknya ke IP mana, ubah target scope-nya, tambahkan rule baru, kemudian isi DST address-nya dengan IP yang tadi, kemudian gateway-nya dengan IP modem seperti layaknya router biasa, routing biasa ya. Kemudian scope-nya sesuaikan dengan nilai yang tadi dibuat. Nah, gimana kalau ISP-nya udah up ya, atau udah terkoneksi lagi ya, atau udah nggak gangguan ya. Oke, saya tunjukkan, saya coba, saya pasang lagi ya. Nah, ini kita tunggu, masih down ya, kita tunggu ya, atau di sini aja ya.
kita refresh lagi. Nah, masih linking ya. Nah, kita perhatikan aja ini ya, DST address ISP utama ya, routing ISP utamanya. Kalau udah up harusnya dia akan menjadi hitam lagi. Nah, ini udah bisa kita lihat dia akan otomatis switch ke ISP utama jika ISP tersebut sudah terkoneksi kembali ya. Nah, jadi bedanya dengan cek gateway biasa, teman-teman pastinya udah tahu ya. Kalau cek gateway biasa itu hanya mengecek modemnya mati atau tidak ya, bukan internetnya terkoneksi atau tidak. Jadi itu fungsi failover yang saya tutorialkan ini ya. Sebenarnya simple settingannya. Jadi panjang ini saya menjelaskan agar teman-teman di sana lebih paham lah apa sih cara kerja failover itu bagaimana sih. Nah, itu sebabnya saya jelasin panjang lebar nih biar nggak ada yang nanya di komen lagi ini gimana itu gimana ya. Jadi saya meminimalisir pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi yang nggak suka nonton lama-lama ya gimana ya kalau pengen bisa ya tentunya harus sabar ya, tentunya harus tekun ya untuk belajar ya. Kalau nontonnya pengen sebentar langsung bisa ya saya nggak bisa bilang apa-apa ya jadi kalau pengen bisa ya tentunya harus tekun dan sabar untuk belajar ya. Jangan sampai ada susah sedikit sudah mengeluh ya jadi kebetulan saya kan mengajar juga ya, jadi saya ajarkan ke siswa-siswa saya untuk belajar itu jangan instan ya, jangan langsung berharap langsung bisa, tapi dari dasar kemudian naik sedikit demi sedikit barulah nanti akan jadi ahli ya. Jadi itu cara belajar yang benar. Jadi meskipun ada yang cepat atau yang ada yang tidak, meski belajarnya sama-sama belajar itu ya itu tergantung kemampuan orang masing-masing sih. Ada yang cepat mengerti, ada juga yang harus dijelasin berulang kali ya, banyak macam lah. Namanya juga kehidupan yang nggak mungkin semuanya sama lah, malah jadi curhat. Oke, jadi mungkin sampai di sini aja ya tutorial ini. Bagi ada teman-teman yang bertanya silakan tulis saja di kolom komentar ya. Teman-teman mau nanya apa silakan tulis komentar, mau request video apa silakan juga tulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang udah nonton video ini, dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman tentunya di bidang jaringan ya. Oh ya, mungkin ada pertanyaan ya, ini hampir kelewatan. Kenapa kita nggak ganggu ISP kedua ya, pertanyaannya ya. Kenapa yang dicek hanya ISP 1? Gimana kalau ISP 2 nya gangguan ya? Nah, jadi ini kenapa ada sebabnya utama dan cadangan. Nah, kalau failover ini kan tidak bisa kita aktifkan dua-duanya ISP tersebut digunakan. Nah, jadi kita nggak perlu repot-repot untuk cek gateway ISP 2 hidup atau mati, karena kondisinya kalau failover itu pasti salah satu ya, bukan dua-duanya. Jadi salah satu. Kalau salah satu mati, dia akan switch ke yang cadangan. Jadi kalau salah satu ISP 1 mati, dia akan switch ke cadangan. Nah, kita jadinya nggak perlu cek cadangan itu hidup atau enggak. Kalau udah ISP 1 mati, kemudian cadangan mati, ya tentunya internetnya akan down ya, karena kita nggak punya backup lagi atau ISP kedua ya. Itu sebabnya saya nggak otak-atik ISP yang kedua, karena tentunya kalau meski hidup atau matinya ISP cadangan, kita tetap gunakan ISP utama jika hidup. Nah, kecuali kalau ISP-nya ISP 1 mati, dia akan switch ke ISP 2. Nah, kalau bagaimana kalau ISP-nya dua-duanya mati? Ya tentunya putus, nggak bisa di apa-apain lagi ya. Jadi kita nggak perlu cek ISP kedua ya. Kalau dua-duanya mati ya internet kita nggak bisa diselamatin, alias down total ya. Nah, itu sebabnya saya nggak otak-atik yang ISP 2 atau ISP cadangan ya. Jadi percuma kalau kita cek juga, tentunya dia tidak akan aktif selama ISP pertama masih aktif ya, alias masih hidup atau masih up ya. Ini kan masih up. Nah, oke. Sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng, jadi biar
kalau ada video baru teman-teman langsung dapat notifikasi. Nah, ada pertanyaan silakan ketik komentar Anda di kolom komentar. Terima kasih.